Baik anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi jika digabungkan Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas dari Rasulullah SAW. Sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri yang bernama Utsman atau Abu Quhaifah dan Ummu Khair Salma binti Sa'. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, jujur dan sabar. Saat ia memasuki usia remaja, ia telah bersahabat dengan Rasulullah SAW dan sahabat lainnya yang menemani Rasulullah SAW juga. Sejak saat itu, ia dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pada masa setelah peninggalan Rasulullah SAW, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar saat pemilihan penerus Rasulullah SAW. Kaum Ansar menawarkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah. Dalam masa perselisihan ini, Abu Bakar menegaskan kepada kaum Ansar bahwa kaum Muhajirinlah yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin Islam, karena kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Muhajirin yang pertama mengikuti dan mengakui Muhammad sebagai nabi dan selalu bersamanya dalam situasi apapun. Pada saat itu, Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar yang menjadikannya sebagai pengganti Rasul. Bahkan Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang cocok menjadi khalifah
dari kaum Muhajirin. Setelah bermusyawarah, kedua kaum akhirnya sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ada beberapa kesepakatan yang membuat Abu Bakar diterima menjadi khalifah. Yaitu yang pertama, ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Abu Bakar yang sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Yang keempat, ia pernah menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasulullah saat Rasulullah sedang sakit. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda, 13 tahun daripada Rasulullah SAW. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah SAW memberi julukan kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki arti sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, membuatnya mendapat gelar baru yaitu Amir al-Mu'minin, yang artinya pemimpin orang yang beriman. Gelar ini diberikan oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab yang memimpin Islam selama 10 tahun. Oleh karena itu, ia sangat pantas mendapatkan gelar tersebut. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, Islam bisa mencapai hingga Eropa Barat, ya, berkat gaya kepemimpinan Umar ini menjadikan kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Pada saat itu, posisi Islam memiliki kekuatan yang sama dengan Romawi dan Persia. Pada masa tersebut, wilayah Islam diperluas hingga Mesir, Irak, Syam, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Setelah menguasai beberapa negara dengan Islam, Umar membentuk pemerintahan yang mirip dengan Persia. Umar bin Khattab membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, dan Palestina beserta Mesir. Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah
dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut memicu terdirinya Baitul Mal. Umar wafat pada umur 63 tahun setelah memerintah pada kepemimpinan Islam selama 10 tahun 6 bulan. Wafatnya disebabkan karena ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ia adalah seorang budak dari Al-Ghairah bin Al-Mughirah bin Syu'bah pada saat sedang sholat subuh. Utsman bin Affan pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, letaknya di sebelah barat Laut Arab Saudi. Ia lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya yang juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu yang artinya orang yang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia orang kaya, ia tidak lupa dengan orang yang berada di bawahnya. Ia juga tidak segan untuk ikut berperang. Bahkan dikisahkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dikatakan bahwa Utsman pernah mempersiapkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk di Jaisul Usrah atau pasukan sulit dalam perang Tabuk. Jasa-jasa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan memiliki jasa-jasa berupa membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Beliau juga menetapkan pelafalan di dalam Al-Quran menjadi serentak dan seragam. Karyanya yang sangat besar itu sangatlah bermanfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia diberi penghargaan sebagai Mushaf Utsmani. Yang kedua, masa kepemimpinannya ini dimulai ketika Umar bin Khattab mengalami sakit keras. Setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Karena sakitnya Umar, lalu ia membentuk tim yang memiliki anggota Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abdul Waqqas. Dibentuknya formasi tersebut bertujuan untuk pemilihan pengganti dari Umar bin Khattab untuk menjadikan khalifah. Namun, 4 orang anggota tersebut mengundurkan diri. Lalu berdasarkan pendapat umum masyarakat bahwa mereka menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi pengganti daripada Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf juga cenderung memilih Utsman bin Affan untuk menggantikan peran daripada Umar bin Khattab. Lanjutan. Dalam masa pemerintahannya,
Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Umat Islam sedikit kecewa karena perbedaan sifat antara Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Utsman memiliki sifat yang cenderung lembut dan membuat Islam sedikit lemah. Selanjutnya pada masa pemerintahannya, ini kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran. Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hasim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Asad. Sebelumnya ibunya memberinya nama Al-Haidarah yang artinya singa. Kemudian ayahnya memberi sebutan sebagai Ali. Semasa kecil ia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang dan kemuliaan yang Rasulullah berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Singa Allah dan karamallahu wajhah, yang memiliki arti semoga Allah memuliakan wajahnya. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan dimulai setelah Utsman bin Affan telah wafat. Pada saat itu umat Islam bingung siapa yang akan mengganti Utsman bin Affan sebagai pemimpin Islam. Lalu pada saat itu ada yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman sebagai khalifah. Semua mayoritas umat Islam setuju dengan diangkatnya Ali sebagai khalifah, kecuali mereka yang hanya setuju dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Supaya semasa menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan dari Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Dinamika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali juga
menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Asyah karena dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya perang Jamal atau disebut sebagai perang unta karena Asyah yang menunggang unta untuk berperang. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan perang Siffin. Lalu perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrasi di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam, yaitu kaum Khawarij, kaum Murji'ah, dan kaum Syiah. Ketiga golongan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam.